Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu, walaupun kita lewat media online seperti pagi hari ini. Tapi kita bersuka cita karena saya percaya, walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya pagi ini, pagi yang sukacita ini, saya mau mengajak Bapak Ibu semua, mari kita masuk dalam persekutuan. Karena Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 10, di ayatnya yang ke-22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tuhan senantiasa memanggil Bapak Ibu semua. Apapun persoalan kita, mari datanglah kepada Dia. Karena Matius berkata di pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Biarlah kita semua meletakkan beban kita. Datang bersekutu bersama dalam ibadah hari ini. Masih dalam suasana kebangkitan. Kita mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa. Hari ini kita masih dirisaukan oleh pandemi yang menyebar hampir di seluruh dunia. Tapi saya percaya sampai detik ini kita masih merasakan dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu, mari kita nyanyikan satu pujian betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Setiamu betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Masih semangat memuji Tuhan? Kita akan nyanyikan satu pujian lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya
akan ada persembahan pujian dari Ibu Esther Jotleli dan Ibu Lisa Tewardosa. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya bersuka cita bertemu Bapak Ibu walaupun kita lewat media online ini, dengan harapan bahwa kita tetap terus ada dalam keintiman bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita buka bersama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, surat yang pertama, 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Kita akan baca 2 ayat. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata begini: "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Ayat 17, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu." Mari kita berdoa. Tuhan, berkati firman-Mu pagi ini supaya menjadi kebenaran yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah semua Bapak Ibu Saudara atau siapapun yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kristologi atau tentang Kristus, itu sesuatu yang sangat menarik. Tapi bagi para pencari fakta, pencari kebenaran, ini adalah sesuatu yang kontroversial. Mereka selalu menimbulkan pertentangan-pertentangan dan selalu berusaha mencari fakta-fakta sejarah
tentang kebenaran firman Tuhan. Saya punya buku judulnya buku Yesus Sejarah. Saya tidak tahu sebelah mana, tapi buku itu kecil saja, bagus. Di dalamnya berisi berbagai penyelidikan, hasil penelitian ilmiah. Bahkan mereka sudah mengadakan seminar 1, 2, 3 kalau tidak salah, yang itu menjelaskan tentang fakta siapa itu Yesus. Tapi kesimpulannya buku itu, semakin mereka menyelidiki, semakin mereka tidak bisa membuktikan ketidakbenaran Tuhan. Jadi semakin mereka selidiki, mereka semakin menemukan bahwa Yesus memang benar seperti yang ada difirmankan atau diceritakan dalam kisah Alkitab itu. Jadi saudara, penyelidikan itu sama sekali bertujuan hanya untuk mengaburkan. Sekali lagi saya katakan, hanya untuk mengaburkan kebenaran Alkitab yang sudah kita yakini dan percaya itu. Hari ini kita mau belajar saudara bahwa kebangkitan Yesus yang kita rayakan minggu kemarin itu kebenaran yang hakiki, tidak dapat disangkali, tidak dapat ditutupi, tidak dapat dilakukan apapun, propaganda apapun. Kenapa demikian? Karena kebangkitan Yesus tidak dapat dibungkam oleh pengetahuan. Sekali lagi, tidak dapat dibungkam oleh pengetahuan. Sains, ilmu pengetahuan sekalipun, teori-teori konspirasi, atau teori-teori yang persenggokolan yang dilakukan para imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi, sama sekali tidak bisa membungkam kebangkitan Yesus. Kalau saudara perhatikan dalam Injil Matius pasal 27 ayat 62-65, para pemimpin itu melakukan rekayasa. Mereka berusaha untuk mempengaruhi pimpinan Kaisar Pilatus, sehingga Pilatus bisa mengizinkan mereka memakai otoritas militer, menyuruh penjaga-penjaga untuk berjaga-jaga di kubur Yesus. 3 hari loh, bayangkan. Bahkan ada maitre. Dan malah kita bisa membuktikan bahwa sama sekali itu tidak bisa menjamin kualitas ilmu pengetahuan atau apapun, tidak bisa membungkam kebenaran bahwa Yesus bangkit. Bahkan dikatakan uang sekalipun tidak dapat menyuap para serdadu itu. Mereka harus melapor dengan jujur bahwa memang benar Yesus bangkit. Tetapi dengan konspirasi, dengan suara mayoritas, mereka berunding dan mereka mengatakan, kamu harus berani berkata bahwa para murid itu datang mencuri mayat gurunya pada waktu kamu sedang tidur. Jadi saudara bisa bayangkan, ilmu pengetahuan tidak bisa membungkam. Uang tidak bisa menyuap, atau kekayaan tidak bisa menyuap kebangkitan Yesus. Bahkan otoritas tentara, kepemimpinan agama sama sekali tidak bisa menekan, tidak bisa menguasai kebangkitan Yesus. Fakta membuktikan bahwa rekayasa, dusta Mahkamah Agung, Mahkamah Agama, atau apapun yang dilakukan manusia, sama sekali tidak bisa, dengan intri-intrinya tidak bisa mengalahkan atau menghambat kuasa kebangkitan Yesus. Jadi kita mau belajar dari semua usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia, saudaraku. Baik orang pemimpin agama Yahudi, tidak bisa membuat atau membungkam kebangkitan Yesus. Fakta sejarah membuktikan bahwa benar Yesus itu bangkit. Malah kebangkitannya itu sudah membuktikan bahwa Yesus menang atas maut. Bahwa Yesus sudah mempermalukan mereka, menjadikan mereka tontonan umum. Dan saudara, seperti minggu lalu saya sudah sampaikan dalam firman, dalam Kolose 2 ayat 14 dan 15, Tuhan memberikan kemenangan di atas kayu salib dengan menjadikan para pemimpin agama itu sebagai tontonan umum atas kemenangannya. Jadi saudara, peristiwa itu terjadi 2000-an tahun lalu. Bagaimana dengan kita masa kini yang tidak menyaksikan, yang tidak hidup bersama Yesus, tapi hanya oleh karena percaya kita.
Kita tidak melihat, kita tidak menyaksikan sendiri, tapi kita hanya membaca dan mengemani oleh kebenaran firman ini. Apa pengaruhnya, apa dampaknya bagi kita kalau Yesus 2000 tahun lalu sudah bangkit? Apa yang bisa menjadi manfaat bagi kita? Pagi ini kita akan belajar dua hal yang kelihatannya seperti paradoks. Paradoks itu adalah suatu pernyataan yang seolah-olah itu bertentangan dengan pendapat umum. Ya, pertentangan dengan pendapat umum, tapi pada hakikatnya, kenyataannya itu mengandung kebenaran. Jadi poin-poin yang saya sampaikan ini sifatnya bersifat paradoks yang kelihatannya bertentangan, tapi sebenarnya adalah satu kebenaran. Mari kita belajar dua hal penting dari bacaan kita tadi. 1 Korintus sekali lagi pasal 15. Saudara perhatikan ayat 14, saya baca sekali lagi. Tetapi andai kata, jadi saudara bisa bayangkan ini permainan kata atau seperti spekulasi kalau memang benar, ya, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka dikatakan ayat 14, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi saya mau katakan, Yesus bangkit, apa yang kita dapat? Atau kalau kita ikut teori ini, kalau Yesus seandainya tidak bangkit, kita dapat apa? Alkitab sudah tulis, sia-sialah kamu. Tetapi kita harus belajar bahwa setiap kita yang hidup pada masa gini, kita sekali lagi tidak hidup bersama Yesus. Jadi kita tidak lari ke kubur Yesus seperti para murid lain. Kita tidak menyaksikan sendiri kebangkitan itu benar atau tidak. Tapi kita hanya mendengar perkataan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, para pemberita Injil. Bahkan sudah ditulis dalam Alkitab ini. Dikatakan kita mendengar, dan dari pendengaran itu maka timbullah iman kita. Dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau seandainya, atau saya menggunakan kata yang ini, andai kata pemberitaan itu salah, maka otomatis apa yang kita dengar itu juga salah, tidak membangun. Tetapi puji Tuhan, kita bersyukur karena Alkitab mencatat. Ini seperti teori. Jika atau andai kata, maka titik-titik. Jika titik-titik, andai kata, maka titik-titik. Jadi ayat 20 saudara perhatikan, kita lompat sedikit bacaannya. Dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kebenaran ini mematahkan setiap pernyataan-pernyataan yang seandainya atau andai kata tadi. Yang benar adalah Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya kalau Kristus mati dan bangkit, berarti apa yang disampaikan oleh para pemberita Injil, para nabi, para pengajar sampai masa kini, itu adalah kebenaran yang meneguhkan, menguatkan. Dibalik dengan pernyataan ayat 14, bukan sia-sia juga kepercayaan kamu, tapi justru pemberitaan yang benar itu meneguhkan iman kita. Jadi hal pertama kita mau belajar, kalau kita mengalami kuasa kebangkitan, itu menguatkan iman kita. Yesus bangkit, maka apa yang kita dapat? Kita mengalami atau memiliki satu keteguhan iman yang kuat. Iman kita kuat karena kita bukan saja melihat, tapi kita mendengar, kita mengalami sendiri perjumpaan pribadi kita dengan Yesus, dan itu yang menguatkan kita. Jadi saudaraku, dengan kebangkitan Kristus, pemberitaan firman yang benar itu bukan kebohongan, bukan andai kata, itu meneguhkan, menguatkan iman kami. Setiap orang percaya yang hidup pada masa kini. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagian kedua. Kalau yang pertama, Yesus bangkit, apa yang kita dapat? Keteguhan iman. Yang kedua, saudara perhatikan ayat 17. Sama, analoginya sama. Dikatakan,
dan jika Kristus tidak dibangkitkan. Jadi ini seperti hipotesa, jika titik-titik, maka titik-titik. Makanya apa? Sia-sialah kepercayaan kamu. Saya kembali meyakinkan saudara, Bapak Ibu semua, itu, kebenaran itu, pernyataan itu maksudnya, dipatahkan oleh kebenaran. Di ayat yang ke-20 sekali lagi saya mau katakan, dikatakan tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi dikatakan jika Kristus tidak dibangkitkan sama sekali, itu hanya rekayasa, itu hanya dibuat oleh manusia atau seandainya. Tapi fakta sejarah mencatat Yesus bangkit, dan itu sudah diyakinkan. Ada banyak saksi dan banyak orang yang menyaksikan itu. Jadi sekali lagi, apa yang kita dapat kalau Yesus bangkit? Yesus bangkit, bagian ke-7 ayat 17 bagian terakhir dikatakan, dan kamu seandainya atau jika Kristus tidak dibangkitkan, kamu masih hidup dalam dosamu. Kebenaran membuktikan Yesus bangkit. Dan ini membuktikan bukan saja kita hidup dalam dosa, tapi sebaliknya, Kristus bangkit, kita memiliki kepastian hidup yang kekal di dalam Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang Yesus datang ke dunia, atau Yesus mati di kayu salib, tujuannya satu. Dia mau menghapus dosa kita. Minggu lalu saya sudah sampaikan dalam firman Tuhan. Dia mengangkat dosa kita. Ya, Dia mengangkal dan Dia memakukannya atau memikulnya di kayu salib. Kata iron itu berarti mengangkat. Bukan saja menghapus, tapi mengangkat dosa kita, sehingga membuat kita yang tadinya orang berdosa jadi orang yang dibenarkan atau dianggap benar. Lalu Dia memikul dosa kita di kayu salib dan Dia menanggung dosa itu. Dia menghapus dosa itu. Sehingga kita yang tadinya harus dihukum menjadi orang yang tidak atau berpindah dari hukuman kepada orang yang memperoleh hidup. Jadi Alkitab membuktikan Yesus bangkit. Yang benar ialah bahwa Kristus bangkit. Jadi kalau Kristus bangkit, kita bukan saja hidup dalam dosa, tapi sebaliknya dikatakan kita memiliki kepastian hidup yang kekal di dalam Tuhan. Mari kita buka satu ayat yang menjadi ayat kesukaan saya. Waktu sekolah minggu saya suka ayat ini. Saya selalu mengingat ayat ini, dikatakan surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Saya bacakan ayat 11 sampai ayat yang 13. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13, firman Tuhan berkata demikian. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ayat 12 berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya dalam nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi rahasianya, Kristus sudah mati untuk kita. Dia sudah mengangkat dosa kita. Zaman lain bilang Dia sudah menghapus dosa kita. Jadi kita bukan orang lagi ukuran hukuman, orang-orang yang seharusnya mendapat hukuman, tapi kita sudah dibebaskan. Kita mendapat kelegaan. Itulah sebabnya kita adalah orang-orang yang hidup dalam kepastian. Bukan masih tidak tahu atau terserah Tuhan. Itu hak prerogatifnya. Tapi sudah pasti dikatakan hidup yang kekal itu di dalam anaknya. Amin. Hidup yang kekal itu dalam anak. Dan barang siapa memiliki hidup, memiliki anak, ia memiliki hidup. Jadi ketika kita mengaku dosa kita, kita minta ampun pada Tuhan, kita berbalik dari cara hidup kita yang lama, kita buka hati terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memiliki kepastian hidup yang kekal. Bukan terserah Tuhan, bukan ya mudah-mudahan saya dapat selamat, tapi kepastian hidup yang kekal. Jaminan keselamatan ada di dalam anak. Setiap orang yang percaya pada anak, yang memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ada kita sudah mencatat, kalau kita tidak punya akses hubungan pribadi dengan
Yesus, sama sekali kita masih hidup di dalam dosa. Masih dalam suasana kebangkitan, saya mengajak Bapak Ibu, mari hidup berkemenangan dalam Tuhan. Atau kalau selama ini Bapak Ibu merasa bahwa saya hidup gak tahu apakah nanti dapat selamat atau tidak. Saya mau katakan satu hal, Yesus sudah bangkit. Kebangkitan itu bukan saja memberi kemenangan, tapi memberikan keyakinan iman kita bahwa kita pasti mendapat jaminan keselamatan yang Tuhan sediakan, yang Allah janjikan bagi kita melalui Yesus. Barang siapa memiliki anak, ia akan memiliki hidup. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-12 tadi. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus sudah memiliki jaminan hidup yang kekal. Kuasa kebangkitan memiliki dampak dua hal. Yang pertama, kita memiliki keteguhan iman. Lalu yang kedua, kita memiliki kepastian hidup yang kekal. Sudahkah kita mengalami kuasa kebangkitan itu? Sudahkah kita mengalami sukacita yang dikomandangkan, yang dicanangkan, yang diproklamirkan Yesus 2000-an tahun lalu? Kalau belum, mari, ini waktunya. Berbaliklah dari hidupmu yang salah. Buka hati saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan nikmati keintiman yang Dia. Jaminan keselamatan disediakan bagi setiap orang yang percaya. Karena barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami minggu dalam suasana kebangkitan kami mau bersyukur. Karena kemenangan yang Tuhan berikan itu kemenangan yang hakiki. Yang berikan keteguhan iman, memberikan kepastian hidup kekal di dalam Engkau. Biarlah kami hidup terus dalam kemenangan, karena kuasa kebangkitan-Mu memberikan kemenangan bagi kami. Haleluya, berkati setiap pendengar, berkati jemaat IGB Fata Babarsari secara khusus, supaya mereka menikmati sukacita kemenangan di dalam Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Halo Bapak Ibu jemaat semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesabaran Bapak Ibu semuanya dalam mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini. Dalam penghujung ibadah kita saya akan memberikan beberapa pengumuman. Dimulai dari yang berulang tahun dalam minggu depan. Siapa saja yang berulang tahun? Halo Mbak Hanada. Tanggal 20 Mbak Hanada akan berulang tahun. Dan kami jemaat semua mengucapkan happy birthday Mbak Hanada. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian buat Mbak Mergi, tanggal 21 April. Happy birthday Mbak Mergi. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di tanggal 23 April ada 2 orang yang berulang tahun. Siapa aja ya? Halo Bu Christine. Selamat ulang tahun. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian buat halo Ade Gregory, Latu Perisa, selamat ulang tahun. Happy birthday ya. Sehat selalu, panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat buat semuanya yang berulang tahun dalam minggu depan. Semoga sehat selalu dan semakin diberkati oleh Tuhan. Kemudian kita kembali lagi dalam pengumuman berikutnya, yaitu hari Rabu ada jam doa. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya, mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berdoa bersama-sama di rumah masing-masing, dan tepat pada jam 18.30 sampai 19.30 kita akan berdoa bersama-sama. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Rubinmon. Kemudian hari Sabtu, jangan lupa juga saya terus mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berdoa bersama-sama dalam doa fajar mulai pukul 5 pagi sampai jam 6 pagi. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Esther Jopleli. Baik, itulah beberapa pengumuman yang saya sampaikan buat Bapak Ibu semuanya. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, stay at home,
and jangan lupa berdoa. Mari Bapak Ibu kita bersehati dalam doa mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersukacita, kami bersyukur karena kuasa kebangkitan-Mu itu meneguhkan iman percaya kami dan bahkan menjamin kehidupan kekal bagi kami. Itulah sebabnya kami mau senantiasa hidup dalam keintiman, dalam persekutuan dengan Tuhan, supaya kami menikmati sukacita dalam kemenangan kuasa kebangkitan. Kami akhiri ibadah ini, biarlah Tuhan, walaupun kami belajar di rumah, kami beraktivitas di rumah, kami beribadah di rumah, tapi Tuhan, Engkau selalu ada buat kami, Engkau selalu memberkati kami, keluar masuk kami, bahkan kalaupun kami keluar rumah, Tuhan menjamah dan memberkati. Sehingga Tuhan, kami diluputkan dari setiap mara bahaya, termasuk virus corona yang menjadi ancaman pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat GP Fatah Bersari atau siapapun yang mendengar siaran ini Tuhan, Engkau jamah Tuhan, jamah Bapa, supaya mereka terima anugerah demi anugerah dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang menyertai dan memimpin, bahkan dengan sukacita Roh Kudus, memberikan penghiburan, memberikan kedamaian, memberikan sukacita mulai hari ini sampai selamanya. Tuhan datang kembali. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.